Ya, bab syirik itu sendiri lagi ya. Syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar itu tentu menduakan Tuhan, menyamakannya dalam sifat asma zatnya kepada makhluk. Ya, syirik kecil itu ya kita bergantung, berharap kepada selain Allah. Ria itu masuk syirik, Bu. Kenapa ria syirik? Ya kita beramal pengen dilihat orang. Tapi tak membuat kita kafir. Kita berobat, oh hebat kali dokter ini ya, dia bisa menyembuhkan. Syirik. Gampang sekali syirik sebenarnya, tapi syirik kecil. Ya. Akan tetapi iman orang kan bertingkat-tingkat, makanya ada ilmu asbab syariat. Kau kenapa bisa sembuh? Alhamdulillah, aku disembuhkan Allah. Kemarin aku ditemukan Allah dengan dokter yang cocok, obatnya berfungsi, gitu aja. Nah, jadi bahasanya gitu, ada syariatnya, ada hakikatnya. Jangan, oh di sana aja berobatnya, itu dokter tuh hebat kali. Belum pernah aku lihat dokter sehebat itu, sembuh semua orang dibuatnya katanya. Nah, itu syirik gitu. Dianggap dokter yang ngobatin. Padahal dokter sendiri, dia pasti yakin bukan dia yang menyembuhkan. Pasti dia yakin. Kenapa? Dicobanya dua obat yang sama, penyakit yang sama, ya satu sembuh, satu nggak sembuh. Dia bingung juga ya, ini kenapa sembuh gitu. Itu selalu terjadi, Bu. Obatnya sama, penyakitnya sama, satu sembuh, satu nggak sembuh. Berarti bukan dia yang menyembuhkan kan? Bukan obat kan? Kenapa? Kalau obat pasti dia nggak ada gagalnya kan? Tapi kenapa gagal? Nah, jadi hukum syariat ini kita pakai asbab akal, tapi hukum hakikat hati kita ke Allah. Jadi ketika kita ziarah, kenapa kita merasa tenang kalau nggak ada ziarah? Ya mungkin dia kena orang dekat dengan Allah. Kenapa kita ziarah sama dia ke makam itu? Karena dia orang yang dekat sama Allah. Gitu saja. Ya. Nah, karena dia dekat dengan Allah. Kenapa kita ziarahin dia? Karena dia kita percaya dia kekasih Allah, dekat dengan Allah. Kan kita nggak ziarah di makam Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kan kalau kita ziarah sana syirik, marah Tuhan kan. Kita memuliakan orang yang durhaka, memurkainya. Tapi kalau kita memuliakan orang yang mau dimuliakan Allah, boleh, memang diperintah. Inna min ijlalillah ijlalil ilmi wal ulama. Di antara tanda orang mengagungkan Allah, mengagungkan ilmu dan para ulama, dan mengagungkan atau memuliakan zissaibatil muslim. Zissaibah, orang-orang yang tua yang sudah berubah. Kita muliakan, hormati orang tua, itu bahagian dari mengagungkan Allah. Kenapa? Karena dia yang memerintahkan kita menghormati orang tua. Nah, begitu bahasanya. Ya. Jadi apa yang diperintah Allah itu kita lakukan, itu bahagian dari mengagungkan dia. Termasuk hamalatil Quran. Kita memuliakan orang yang menghafal Quran, yang mengabdikan dirinya mengajarkan Quran. Kita muliakan, itu bahagian dari muliakan Allah. Kenapa? Karena dia sedang memuliakan Allah, membaca firman Allah, sifat Allah, kalam Allah. Dia jaga kalam Allah, dia ajarkan kepada makhluk Allah. Wajar dong kita muliakan dia. Kenapa? Karena dia orang yang memuliakan Allah. Nah, begitu memahaminya. Jadi apakah kita termasuk syirik? Ya tidak syirik, tapi hati kita tetap bergantung ke Allah. Artinya kalau kita ziarah itu ada air putih, kita merasa tenang nyaman, itu tanda kebaikan. Ya, sesuatu yang membuat kita tenang, nyaman, mutmainnah, itu tanda kebaikan. Al ismu ma haka fi sadrika wa karihtu alaihi ayatul nas. Ya, kalau bahasa Nabi, dosa itu yang membuat hatimu nyangkut, gak enak. Kalau dilihat orang kau malu, itu dosa. Nah, ini kalau lihat orang takut, malu kita gitu. Baik, ada lagi satu lagi kalau ada.